Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Adila Vlog Channel. Masih orbit ya teman-teman. Nah, di sini kita sambil istirahat ya teman-teman. Tadi sudah baru pulang kerja ya. Dan kita di sini akan bahas topik yang lagi viral nih teman-teman. Apa itu? Yang lagi viral? Ya seperti biasa ya, di grup-grup sosial media, yang mana di grup-grup sudah tersebar luas. Hampir bareng-bareng banyak yang kena suspend atau putus mitra. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak. Yang bikin miris itu teman-teman, banyak driver itu tidak melakukan kesalahan apa-apa ya, tiba-tiba kena suspend ya teman-teman. Ya, ada yang seperti itu. Itu yang paling banyak curhatan teman-teman yang lain itu curhat sama saya seperti itu, teman. Tidak ngerasain melakukan apa-apa, tiba-tiba akunnya itu tiba-tiba kena suspend, alasan ini itu. Bahkan ada juga yang kena putus mitra teman-teman. Nah, biasanya alasan yang sering muncul itu pelanggaran kode etik, atau katanya di sini ada pelanggaran manipulasi sistem, katanya gitu. Dan ya pokoknya laporan-laporan dari pelanggan itu teman-teman. Padahal di sini kita tidak melakukan kode etik yang dimaksud sistem ini teman-teman, yang dimaksud notifikasi seperti ini teman-teman. Atau akun tidak wajar ya. Akun tidak wajar itu seperti apa teman-teman? Misalnya kita ngentarnya terlalu dekat ya, itu terlalu dekat itu juga kita harus jangan terlalu cepat-cepat juga menyelesaikan gitu teman-teman. Ya minimal dari jarak pengantaran itu minimal 3 menit lah teman-teman. Jangan sampai setengah menit kita walaupun udah nyampe diselesaikan, malah diselesaikan juga nggak bisa teman-teman. Itu malah kita oleh sistem itu dicurigai teman-teman. Padahal kita itu sudah kerja sesuai SOP, dan kita di sini itu cuma nyari makan dengan secara normal, tidak ngelakuin suatu kesalahan apapun. Tapi tiba-tiba kita itu difitnah oleh customer ya. Kadang ya kita banyak sih hal-hal yang kita tidak kita lakukan, tapi tiba-tiba kita itu kena suspend gitu teman-teman. Bahkan banyak juga yang kena PM juga gitu teman-teman. Tahun 2026 banyak driver yang kena suspend, bahkan banyak juga yang kena putus mitra teman-teman. Nah, banyak juga ya kasus cerita dari teman yang ke suspend itu teman-teman. Katanya dia alasannya bukan alasan, memang dia tuh pernah ngelakuin kesalahan, yaitu kesalahan cancel orderan. Nah, cancel orderan ini sebetulnya tidak apa-apa teman-teman. Mungkin karena teman saya itu nginselnya secara berturut-turut, tidak ada jeda. Begitu order masuk di cancel atau dilewati, dan masuk lagi belum ada 1 menit masuk lagi, kan lagi ramai mungkin atau hujan, terus di cancel. Nah itu baru 2 kali aja. Kalau belum ada 1 menit order masuk 2 kali, di cancel 2 kali atau lewati 2 kali, itu sudah kena suspend teman-teman ya. Ya memang tidak kena PM, tapi itu sudah termasuk pelanggaran kode etik, karena di bawah semenit kita sudah cancel sebanyak 2 kali atau melewati sebanyak 2 kali teman-teman. Nah itu permasalahannya teman-teman. Ini pengakuan dari teman saya sendiri gitu teman-teman, yang sudah mengalami suspend sampai saat ini masih belum bisa dibuka. Katanya bisa besok buka, karena tadi mau ke kantor ternyata lagi rame, dia malas katanya. Nah kedua, ada juga di sini yang jadi masalah itu sering gonta-ganti HP teman-teman. Maksudnya pakai 2 HP. Nah, dengan alasan pakai 2 HP itu supaya katanya sinyalnya supaya lebih ringan gitu, supaya HP-nya lebih ringan. Karena kita sering gonta-ganti HP sama sistem itu dicurigai teman-teman. Dicurigai kita itu akun dipinjamkan ke saudara atau family atau teman-teman gitu. Makanya kita curiga oleh sistem, makanya kadang tiba-tiba ya, walaupun siang apalagi malam teman-teman, bahaya gitu. Itu biasanya tiba-tiba di situ ada framework waktu itu teman-teman gitu. Kan ada framework waktu biasanya 10 menit atau 15 menit seperti itu teman-teman. Nah itu teman-teman kalau tidak menyadari itu, tidak cepat-cepat framework sampai waktunya habis 15 menit, itu teman-teman kena suspend teman-teman. Bahkan kalau sampai kejadian sampai 2 kali 3 kali, biasanya ke PM teman-teman. Itu sudah banyak yang terjadi seperti itu teman-teman. Nah dengan adanya sering pindah-pindah HP, pindah-pindah
Maksudnya pindah-pindah HP itu begini teman-teman. Kita aplikasi sudah di HP yang ini, misalnya contohnya HP yang ini. Terus tiba-tiba akun kita itu dipindahkan ke HP yang satunya. Biar tambah ringan mungkin tujuannya seperti itu. Nah itu sama sistem, itu termasuk aktivitas yang mencurigakan gitu teman-teman. Itu yang dimaksud sistem seperti itu. Nah ini sudah sempat saya catat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh harus paham ya. Sekarang sistem Grab itu udah makin ketat, enggak seperti dulu lagi teman-teman. Bukan cuma laporan manual ya, bukan cuma laporan dari pelanggan, tapi sistem juga membaca kita saat kita itu bekerja teman-teman. Nah, cara mengatasi supaya akun itu tidak kena suspend dan akun itu aman, sekarang saya akan sharing ya buat teman-teman ya, agar kita bisa bekerja dengan aman, lancar, tidak ada halangan saat kita on bid teman-teman. Nah makanya kita di sini simak videonya ya sampai teman-teman paham. Nah nih tip yang pertama ya teman-teman. Jadi jangan share akun ke siapapun ya. Bahkan kalau di Grab itu teman-teman, kalau misalnya kita mau screenshot ya, kan kadang screenshot di situ sudah ada peringatan teman-teman dari Grab ya. Dilarang kita itu screenshot share ke saudara atau family. Itu dilarang sama Grab itu teman-teman. Coba teman-teman buktikan kalau kita misalnya screenshot aplikasi Grab kita yang saat kita ada orderan, terus teman-teman screenshot, nah itu sudah ada peringatan di situ teman-teman. Itu memang dilarang oleh Grab-nya teman-teman. Terus yang kedua ya teman-teman, ini caranya teman-teman supaya akun kita tidak kena suspend teman-teman, tidak kena PM juga ya teman-teman. Jadi yang kedua itu kita jangan main cancel secara beruntun teman-teman. Cancel secara beruntun seperti apa bang? Nah, seperti ini teman-teman. Cara cancel secara beruntun misalnya ya ada order masuk misalnya ke akun kita, saya cancel. Terus belum ada 1 menit sudah masuk lagi, kan kalau rame seperti itu teman-teman, apalagi hujan gitu teman-teman. Jadi mungkin karena ongkosnya terlalu murah, ngambil ordernya terlalu jauh, ngantarnya murah, terus kita main cancel, padahal baru saja cancel kita masuk cancel lagi. Nah itu yang membahayakan teman-teman, bisa kita juga kena suspend gitu teman-teman, langsung kena suspend teman-teman. Kecuali nah teman-teman, kalau teman-teman tuh sekarang cancel, terus ada order masuk lagi, kita ambil dulu. Nah, setelah itu ada order masuk lagi, kita misalnya nggak cocok, habis setelah orderan itu ada order lagi, kita orderannya nggak cocok, kita cancel. Itu masih aman teman-teman. Kan cancel lagi yang kedua, terus ada order lagi masuk, walaupun cocok atau tidak cocok, itu harus orderan itu harus diambil teman-teman. Nah, walaupun tidak cocok, karena sudah kalau enggak nanti akan di suspend gitu teman-teman. Nah kalau sampai ke suspend 3 kali teman-teman, bisa tamat akunnya teman-teman gitu. Jangan sampai, ya memang pertama suspend cuma berapa menit udah kebuka, kedua kali bisa lama, atau bisa sampai besok baru bisa kebuka, atau harus datang ke kantor. Itu teman-teman, itu bahaya sekali teman-teman. Nah yang ketiga, bukan cuma orderannya itu yang bermasalah teman-teman, termasuk di saat kita menerima orderan, di dalam kita melakukan chat ke pelanggan itu juga hati-hati, jaga sikap kita teman-teman. Jangan sampai kita itu di situ di chat, jangan ada kata-kata yang mengandung masalah atau mengandung bikin customer tersinggung juga, itu jangan sampai teman-teman. Jadi hati-hati di dalam kita itu saat chat kepada customer, itu salah satunya juga teman-teman. Yang berikutnya ya teman-teman, hindari memakai fake GPS. Nah, fake GPS gimana bang? Alah, nggak usah tanya. Kalau memang nggak tahu, nggak usah nanya. Adapun teman-teman yang sudah tahu, hindari itu gitu teman-teman. Saya tidak mau menjelaskan tentang fake GPS seperti apa, karena saya dulu pengalaman juga pakai gini, tapi yang ada pun yang masih belum, sudah jangan pakai kayak gitu, karena itu memang pelanggaran kode etik teman-teman. Pelanggaran berat juga, bisa ke PM teman-teman, bukan cuma ke suspend tapi ke PM teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan coba. Memang ya kelihatannya sepele, tapi berdampak besar buat akun kalian semua. Terus yang keenam teman-teman, jadi kita itu harus rajin membaca notif ketika ada notifikasi di pesan itu, notifikasi pesan Grab itu kita harus rajin baca teman-teman.
Jadi teman-teman harus rajin membaca notifikasi yang ada di pesan masuk di akun Grab kita itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman sering mengabaikan itu akan dicurigai oleh sistem. Makanya teman-teman ketika habis mengantarkan orderan apalagi malam, nah teman-teman itu biasanya oleh sistem tiba-tiba ada vermuk waktu. Yang mana tadi yang sudah saya sebutkan, gara-gara sering minjamkan akun atau sering pindah-pindah akun, itu juga termasuk jarang baca notifikasi ini. Biasanya tiba-tiba vermuk, tapi vermuk biasa teman-teman. Tapi vermuk seperti ini, vermuk biasa itu teman-teman, verifikasi muka seperti biasanya itu teman-teman, itu kan ada jangka 3 kali. Itu 3 kali teman-teman diusahakan caranya supaya aman. Nah, diusahakan sebelum kita vermuk ini dibersihkan terlebih dahulu teman-teman. Kalau tidak nanti gambarnya buram, teman-teman verifikasi 3 kali tidak bakal lolos gitu teman-teman. Karena di sini tidak jelas gitu teman-teman, nanti akan gagal. Itu juga mengakibatkan nanti bisa kita suspend juga teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang tuh udah tidak zaman lagi teman-teman. Seperti ya maksudnya tidak zaman lagi misalnya kita merasa akun saya aman, merasa akun saya itu akun lama tidak bakal kesuspend, sudah tidak zaman lagi seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita lebih baik orderan sedikit teman-teman daripada kita orderan banyak tapi kita milih-milih orderan yang mana akun kita itu bisa kena suspend oleh sistem. Tidak apa-apa, orderan sedikit tapi akun aman teman-teman. Nah, semoga video ini bisa membantu buat teman-teman driver semuanya, khususnya yang masih baru aktif di awal tahun 2026. Kalau kalian punya pengalaman suspend atau hampir ke PM atau hampir putus mitra, tulis di bawah kolom komentar, kita bisa sharing-sharing bersama di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya tambah semangat lagi untuk buat video-video yang berisi motivasi buat teman-temanku semua. Oke, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu spal.